Bicara Supply Chain, highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week, all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi dan adalah pengasuh sini. Teman-teman sekalian, di episode yang ke-13 ini sudah bersama saya Ibu Reti Desyanti, adalah supply chain profesional dengan pengalaman di sourcing dan procurement. Kita akan belajar dengan beliau tentang bagaimana melakukan proses sourcing, understanding the sourcing step. Selamat pagi, Bu Rita. Ya, selamat pagi, Pak Nur. Ya, terima kasih Bu atas kesediaannya berbagi dengan teman-teman bicara supply chain. Sebelum dimulai, Bu, bisa kenalan dulu dengan teman-teman pendengar di sini? Ya, baik. Jadi, nama saya Rita Desyanti. Saya berpengalaman di yang seperti Pak Nur sampaikan, di sourcing, tapi juga MRP dan material manajemen. Jadi, saya bekerja di Eko sekitar 14 tahun. Terus sebelumnya itu juga di purchasing juga di Jakarta di kontraktor namanya Grama Bagita. Jadi total hampir 18 tahun ya Bu ya? Total hampir 18 tahun. Luar biasa ini. Posisi saya terakhir di Eko itu adalah senior manager untuk labor purchasing. Baik Bu. Sourcing ini kan salah satu bagian penting dalam supply chain ya Bu ya. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan proses sourcing ini Bu? Dan penting sekali dalam sebuah organisasi. Jadi sourcing itu kalau kita bicara definisi adalah proses untuk penyediaan barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan proses utama atau production. Jadi ke direct materialnya. Bukan misalnya alat tulis seperti itu bukan. Jadi memang lebih berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa untuk proses kegiatan produksi. Jadi kenapa sourcing ini penting? Karena ketika kita melakukan kegiatan produksi itu tidak boleh ada interupsi yang mengganggu. Jadi harusnya kegiatan produksi itu harus berjalan dengan lancar, tidak menimbulkan stres untuk di bagian produksi. Nah, sourcing ini adalah fungsinya untuk memastikan bahwa ketika suatu material yang dibutuhkan itu dia akan bisa datang tepat waktu dengan spesifikasi yang baik dan dia bisa dipakai untuk kegiatan produksi dengan secara lancar. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang namanya masalah itu kita tidak bisa di luar perkiraan ya. Jadi proses sourcing ini salah satu yang berkaitan dengan memastikan bahwa nanti proses penyediaan barang itu memang tidak ada hambatan seperti itu. Baik. Nah, langkahnya sendiri Bu. Nah, bisa dijelaskan nggak teman-teman step dalam proses sourcing ini dan masing step itu fungsinya bagaimana? Jadi karena saya di Eko ya, jadi kita kan lebih ke shoe manufacturing. Betul. Sepatu itu Bu ya? Sepatu betul ya, kemudian di fashion gitu ya. Jadi kalau kita bicara sepatu, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ini pergi ke toko sepatu, pasti kepinginnya selalu cari model yang terbaru seperti itu kan. Nah, kalau kita bicara produk fashion itu memang pasti dari pabrik atau dari manufacturer itu harus selalu menyediakan model terbaru, warna terbaru. Jadi setiap season itu pasti selalu ada yang baru. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara sourcing itu memang sudah ada yang continue. Jadi dalam artian
proses itu sudah berjalan. Tetapi kalau kita berada di fashion itu kita memang sebagian besar masalah yang nanti akan timbul adalah pada barang-barang atau material-material raw material yang nantinya yang baru ini. Karena kan yang kalau misalnya kita bicara barang baru berarti dia kan belum pernah ada sebelumnya. Terus kemudian kita berarti membeli sesuatu yang sebelumnya kita belum pernah melakukan pembelian. Nah, untuk step-stepnya sendiri itu adalah yang pertama itu kita harus mendefinisikan spesifikasi atau kebutuhan. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan dari material atau yang dibutuhkan oleh jasa itu seperti apa. Nah, ini harus jelas kaitannya dengan technical atau dengan user atau dengan quality. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita men-sourcing sesuatu tetapi ternyata salah spek. Jadi ini dari awalnya sudah salah. Jadi ini yang pertama itu harus jelas dulu. Kita mau cari barang, mau beli barang, itu barang apa dulu. Jadi spesifikasi itu harus jelas. Kemudian setelah spesifikasi ini jelas, kemudian kita harus melakukan seleksi supplier. Jadi supplier selection ya. Betul. Jadi dari supply selection itu biasanya kalau kita bicara supplier itu kan kita harus cek dari sisi quality-nya seperti apa, delivery seperti apa, cost-nya seperti apa. Nah, akan tetapi di zaman yang sekarang ini karena kita customer di seluruh dunia itu udah makin pinter ya. Jadi kalau kita bicara misalnya customer untuk yang high end itu mereka akan sangat peduli itu misalnya kayak di Eko ya. Misalnya sepatu ini diproduksi di pabrik mana gitu. Terus kemudian apakah di pabrik itu mereka melakukan proses manufacturing dengan benar? Apakah mereka peduli dengan health and safety? Apakah mereka peduli dengan pekerja anak? Apakah chemical-nya di treatment dengan baik? Nah, hal-hal seperti ini tuh juga harus ketika kita melakukan proses seleksi supplier itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, terus kemudian kalau kita men-source sesuatu itu kadang-kadang kan namanya kita mencari sesuatu kan kita juga harus tahu yang kita cari, terus kemudian harus ada sampel. Setelah sampelnya ada, terus kemudian kita juga harus melakukan pengetesan, terus kemudian setelah pengetesannya ini lulus, dengan mempertimbangkan proses seleksi supplier tadi, barulah kita melakukan, ini loh, kita sudah menemukan beberapa supplier yang cocok gitu ya. Nah, dari beberapa supplier yang cocok, kita seleksi, terus kita menetapkan, supplier ini yang akan kita tunjuk. Kemudian dari supplier ini mungkin kita ada kontrak atau kemudian setelah itu merilis PO sesuai dengan timeline, terus kemudian materialnya datang atau jasanya datang, terus kemudian setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan proses produksi, pembayaran, dan kemudian produk di penyelesaian pembuatan produk di pabrik. Jadi step-stepnya kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu, kaitannya dengan keberhasilan sebuah sourcing. Jadi istilahnya success factor measurement-nya. Nah, apa sebenarnya Bu ukuran keberhasilan bahwa sourcing kita itu sebenarnya meet the requirement? Adakah ukuran-ukuran secara kualitatif dan kuantitatif Bu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang keberhasilan ya, jadi secara general tentu kalau kita bicara keberhasilan dari pengadaan, yaitu dia tadi, jadi bahwa material atau jasa yang tadi kita source atau kita lakukan pembelian itu datang tepat waktu, terus kemudian kegiatan produksi pun dilaksanakan dengan tepat waktu. Nah, tentunya ini juga berdasarkan dengan seleksi tadi, juga kita harus menyeimbangkan, membalance antara harga dan quality. Baik Bu, terima kasih atas sharingnya pada pagi ini, appreciate sekali. Dan saya dengar Bu Rita ini juga sekarang ngambil S2 di ITS ini.
Iya, betul. Jadi luar biasa. Setelah 18 tahun bekerja, ini saya teringat dulu kepingin S2. Jadi sekarang ya inginnya sih melanjutkan S2, mudah-mudahan bisa S3. Jadi inilah prosesnya nanti masih berjalan. Jadi masih belum tahu juga nanti apakah bisa sampai ke sana atau enggak. Nah, ini kemarin pengenalan dengan bapak-bapak sama ibu-ibu dosen. Ini mereka di TS ini memang cukup bagus dan cukup profesional. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang tidak terkait langsung dengan topik pagi Ibu, tetapi menurut saya sangat menginspirasi Ibu yang sudah 18 tahun di dunia praktisi kemudian memutuskan untuk sekolah lagi S2, harapannya bisa S3. Nah, luar biasa nih. Ini contoh yang saya kira teman-teman para pendengar podcast bisa menginspirasi dari sini, Bu Rita. Iya, mudah-mudahan. Soalnya kalau saya lihat nih teman-teman saya nih masih muda-muda semua. Baik, terima kasih Bu Rita atas sharingnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan topik yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Baik teman-teman, demikian episode singkat kali ini dengan Bu Rita, seorang profesional di bidang supply chain dan procurement. Sampai jumpa di episode ke depan. See you and goodbye. At Bichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.